Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Malam itu, seorang pendeta Italia menyusup ke dalam masjid, duduk di antara jamaah tarawih dengan hati penuh keraguan. Sejak kecil, ia diajarkan menjauhi Islam, tapi kini, lantunan ayat suci mengguncang hatinya. Apakah Islam benar-benar agama yang salah, atau justru ia telah dibohongi seumur hidupnya? Malam itu, tanpa ia sadari, menjadi awal dari perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Jangan lupa like dan subscribe, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Di sebuah kota kecil di Italia, seorang pria bernama Francesco Romano tumbuh dalam lingkungan Katolik yang sangat taat. Sejak kecil, ia telah diperkenalkan dengan ajaran Kristen oleh keluarganya, terutama oleh ayahnya yang juga seorang pendeta terkenal. Gereja adalah rumah keduanya, dan ia menghabiskan masa kecil serta remajanya dengan belajar tentang Alkitab, teologi, dan sejarah gereja. Francesco dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan karismatik. Saat usianya menginjak 20 tahun, ia memutuskan untuk masuk seminari dan menjadi seorang pendeta, mengikuti jejak ayahnya. Dalam hatinya, ia merasa bahwa hidupnya akan selalu didedikasikan untuk menyebarkan ajaran Kristen dan menjauhkan orang-orang dari agama lain, terutama Islam, yang selama ini dianggapnya sebagai ajaran yang salah. Namun, semakin ia mendalami teologi, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Ia mulai menemukan banyak kontradiksi dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh manusia terhadap kitab suci itu membuatnya ragu. Tapi ia menekan perasaannya dan terus menjalankan tugasnya sebagai pendeta. Suatu hari, ia mendapat misi dari atasannya di gereja untuk memantau perkembangan Islam di Eropa. Islam semakin berkembang, dan gereja melihatnya sebagai ancaman. Francesco diberi tugas untuk menyelidiki bagaimana umat Islam menjalankan ibadah mereka dan mencari celah untuk melemahkan keyakinan mereka. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk menyusup ke dalam sebuah masjid di Italia saat bulan Ramadan, berpura-pura menjadi seorang Muslim yang ingin belajar tentang Islam. Tujuan utamanya adalah menemukan kelemahan dalam ajaran Islam dan membuktikan bahwa keyakinannya yang benar. Namun, ia tidak menyangka bahwa penyamarannya ini justru akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Francesco mengenakan pakaian sederhana agar tidak mencolok. Ia masuk ke dalam masjid dengan hati berdebar. Suasana di dalam sangat berbeda dari gereja, tidak ada patung, tidak ada musik, hanya ruangan luas dengan karpet yang bersih dan rapi. Jamaah terlihat saling menyapa dengan senyuman, dan tidak ada perbedaan status sosial di antara mereka. Ia bergabung dengan saf belakang, memperhatikan setiap gerakan salat dengan cermat. Imam mulai membaca ayat-ayat Al-Quran, dan Francesco merasakan sesuatu yang aneh dalam hatinya. Lantunan ayat itu begitu indah, penuh kedamaian, dan menyentuh hatinya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Setelah salat selesai, seorang pria Muslim mendekatinya. "Assalamualaikum, saudaraku. Aku belum pernah melihatmu di sini. Apakah kau baru masuk Islam?" tanya pria itu ramah. Francesco terdiam sejenak. Ia tidak ingin menyebut nama aslinya, jadi ia menjawab dengan nama samaran. "Namaku Marco, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam." Pria itu tersenyum lebar dan memeluknya. "Alhamdulillah, kau datang ke tempat yang tepat. Saudaraku, mari, kita berbuka puasa bersama." Francesco tidak menyangka bahwa ia akan disambut dengan begitu hangat. Ia berpikir bahwa umat Islam akan mencurigainya, tetapi ternyata mereka memperlakukannya seperti saudara sendiri. Namun, misi tetaplah misi. Ia bertekad untuk menggali lebih dalam tentang Islam dan mencari titik lemahnya. Malam itu, setelah berbuka puasa dan tarawih, Francesco berbincang dengan pria Muslim tadi yang memperkenalkan dirinya sebagai Ahmad. "Marco, apa yang membuatmu tertarik dengan Islam?" tanya Ahmad. Francesco ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang Islam, tapi aku bingung, kenapa umat Islam harus berpuasa? Bukankah itu menyiksa diri sendiri?" Ahmad tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Allah berfirman dalam Al-Quran, 'Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.'" Quran Surah Al-Baqarah, ayat 183.
Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi juga menahan hawa nafsu, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah latihan kesabaran dan ketakwaan. Jawaban itu membuat Francesco terdiam. Ia tidak pernah memikirkan puasa dari sudut pandang seperti itu. Lalu, kenapa Islam menolak Yesus sebagai Tuhan? Tanyanya lagi. Ahmad tersenyum dan berkata, kami tidak menolak Yesus, saudaraku. Dalam Islam, Yesus, Nabi Isa, adalah Nabi yang mulia. Kami menghormatinya, tetapi dia bukan Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya, mereka kafir yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih Putra Maryam. Quran Surah Al-Maidah ayat 72. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jika ada satu ayat dalam Alkitab yang menyebutkan Yesus berkata, sembahlah aku, maka tunjukkanlah kepadaku. Francesco terkejut. Ia telah membaca Alkitab berkali-kali, tetapi memang tidak pernah menemukan pernyataan eksplisit Yesus yang mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Hatinya mulai gundah. Hari demi hari berlalu, dan Francesco semakin sering datang ke masjid. Ia mengikuti tarawih, berbuka puasa, dan berdiskusi dengan umat Islam. Ia semakin sulit menyangkal bahwa ajaran Islam lebih logis dan murni. Suatu malam, ia duduk sendirian di kamarnya, membuka Al-Quran terjemahan yang diberikan oleh Ahmad. Ia membaca surat Al-Ikhlas. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Saat itu juga, air mata menetes di pipinya. Ia sadar bahwa Islam adalah agama yang benar. Keesokan harinya, dengan hati bergetar, Francesco mendatangi masjid dan berkata kepada Ahmad, aku ingin bersyahadat. Maka di depan seluruh jamaah, ia mengucapkan kalimat yang mengubah hidupnya selamanya. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Masjid bergemuruh dengan takbir. Francesco, yang dulu masuk ke masjid dengan niat menyusup, kini keluar sebagai seorang muslim sejati. Francesco, yang kini berganti nama menjadi Farid, mulai mendalami Islam lebih dalam. Ia memutuskan untuk meninggalkan posisinya sebagai pendeta dan berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, perjalanan barunya tidak mudah. Banyak tantangan yang harus ia hadapi, terutama dari gereja yang tidak menerima keputusannya. Tapi satu hal yang ia yakini, kebenaran telah ia temukan, dan ia tak akan pernah kembali ke masa lalunya. Farid, sebelumnya Francesco, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, keputusannya untuk masuk Islam tidak diterima dengan baik oleh banyak orang, terutama keluarganya dan komunitas gereja di Italia. Suatu hari, ia menerima telepon dari ayahnya. Francesco, apa yang telah kau lakukan? Apakah ini hanya sebuah eksperimen, atau kau benar-benar telah meninggalkan iman kita? Farid menarik napas dalam. Ia tahu ini akan datang cepat atau lambat. Dengan suara tenang, ia menjawab, ayah, aku telah menemukan kebenaran. Aku tidak bisa menutup mata lagi. Islam adalah jalan yang benar. Di ujung telepon, ayahnya terdiam. Lalu, dengan nada marah, ia berkata, jangan pernah kembali ke rumah ini. Kau telah mengkhianati keluargamu dan agamamu. Farid menutup telepon dengan perasaan hancur. Ia baru saja kehilangan keluarganya karena keyakinannya. Namun, ia juga tahu bahwa ujian adalah bagian dari iman. Tidak hanya keluarganya, tetapi juga gereja mulai menyebarkan berita bahwa Francesco Romano, salah satu pendeta muda berbakat, telah tersesat dan bergabung dengan agama yang salah. Media mulai memburu kisahnya. Beberapa pendeta yang dulu mengenalnya mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana membujuknya kembali. Salah satu dari mereka, Pastor Giovanni, adalah teman dekatnya di seminari. Suatu hari, Pastor Giovanni menemui Farid dan berkata, Francisco, aku tidak percaya kau benar-benar melakukan ini. Islam hanyalah agama buatan manusia. Mereka memaksamu, bukan? Farid tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak, Giovanni. Islam adalah agama yang murni. Aku sudah banyak mempelajari teologi, dan aku tahu mana yang benar. Alkitab penuh perubahan, sedangkan Al-Quran tetap asli sejak pertama kali diturunkan.
Giovanni terkejut. Bagaimana bisa kau mengatakan itu? Injil adalah firman Tuhan. Farid membuka ponselnya dan menunjukkan sejarah perubahan dalam perjanjian baru. Ia juga mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tauhid. Giovanni terlihat bingung dan gelisah. Ia tidak menyangka bahwa sahabatnya kini lebih memahami agamanya sendiri dibanding dirinya. Pikirkanlah, Giovanni. Jika kau benar-benar mencari kebenaran, bukalah hatimu, kata Farid sebelum beranjak pergi. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Giovanni, Farid mulai menerima ancaman. Ia mendapatkan surat yang berisi peringatan. Tinggalkan Islam, atau kau akan menyesal. Bahkan, ada beberapa orang yang mencoba mengikutinya saat ia berjalan pulang dari masjid. Namun, ia tidak gentar. Ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Suatu malam, seseorang mencoba menerobos masuk ke apartemennya. Namun, sebelum mereka bisa masuk, para jamaah masjid yang sering bersama Farid datang dan menghadang orang-orang itu. Kau tidak sendirian, Farid. Kami saudaramu dalam Islam, kata seorang pria Muslim yang membantunya. Farid merasa haru. Ia telah kehilangan keluarganya, tetapi Allah menggantikannya dengan saudara-saudara yang lebih baik. Farid sadar bahwa Italia bukan lagi tempat yang aman baginya. Ia memutuskan untuk pindah ke negara Muslim agar bisa belajar Islam lebih dalam. Ia memilih Turki sebagai tujuan pertamanya. Di sana, ia belajar bahasa Arab dan mendalami tafsir Al-Quran. Ia juga mulai berdakwah kepada orang-orang non-Muslim, terutama mereka yang memiliki keraguan terhadap agama mereka sendiri. Salah satu momen paling bersejarah dalam hidupnya adalah ketika ia kembali ke Italia sebagai seorang dai, bukan sebagai pendeta. Di sana, ia bertemu kembali dengan Giovanni, yang kini telah banyak merenungkan kata-katanya. Farid, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam, kata Giovanni dengan suara lirih. Farid tersenyum. Allah membuka hati siapapun yang dia kehendaki. Aku akan membantumu, sahabat. Kemudian, Farid menjadi seorang dai terkenal yang berdakwah di berbagai negara. Kisahnya menginspirasi banyak orang, terutama mereka yang mencari kebenaran. Giovanni akhirnya mengikuti jejaknya dan masuk Islam. Kisah Farid adalah bukti bahwa hidayah bisa datang dari tempat yang tidak terduga. Dari seorang pendeta yang ingin menyusup ke dalam Islam, ia akhirnya menjadi seorang Muslim sejati yang berjuang untuk menyebarkan kebenaran.